Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Disnisa Fitri dari kelas 8 Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang apa yang telah saya pelajari dalam satu semester di dalam mata kuliah akuntansi yang bermateri neraca lajur. Sebelum kita lanjut ke dalam contoh perhitungannya, alangkah baiknya kita mengetahui materinya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan materi tentang neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Neraca ini alat yang digunakan untuk memahami arus data akuntansi dari daftar sebuah saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Oke, setelah kita tahu neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya, mari kita langsung saja ke dalam contoh perhitungannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabel dari neraca lajur. Yang pertama ada nomor akun, keterangan atau nama akun, ada tabel neraca saldo, AJPNY atau jurnal penyesuaian, lalu ada kolam neraca saldo yang sudah disesuaikan, lalu ada laba rugi dan neraca. Langsung saja di sini kita selesaikan cara pengisiannya bagaimana. Yang pertama ada keterangan yang kita ambil dari kolam neraca saldo. Neraca saldo yang ini yang sudah saya buat sebelumnya. Kita ambil dari mulai akunnya, debit dan kredit sampai dengan jumlah, kita pindahkan ke dalam tabel neraca lajur. Kita tinggal pindahkan saja semuanya seperti ini sampai dengan jumlahnya. Lalu yang kedua ada tabel AJPNY atau jurnal penyesuaian. Sama saja, kita hanya memindahkan saldonya saja. Lalu bedanya, jika nama akun yang di dalam AJPNY atau jurnal penyesuaian ini tidak ada di dalam akun neraca saldo, maka kita tuliskan di bawahnya, di bawah setelah jumlah dari neraca saldo ini. Seperti biaya utilitas. Biaya utilitas ini di dalam tabel neraca lajur ini tidak ada akunnya, maka kita tuliskan di bawah jumlah dari neraca saldo ini. Kita tulis akunnya apa dan kita tulis berapa saldonya, seperti itu. Lalu kita kerjakan sampai dengan selesai. Setelah itu, di sini ada tabel neraca saldo yang sudah disesuaikan. Neraca saldo yang sudah disesuaikan ini berbeda dengan neraca saldo biasa. Langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya. Yang pertama ada di dalam akun kas. Akun kas ini di dalam tabel neraca saldo. Di dalam debit ada saldo 8.000 dan di dalam tabel AJPNY atau tabel jurnal penyesuaian tidak ada saldo di debit maupun di kreditnya. Maka langsung kita pindahkan saja sesuai di debit di dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan. Contoh kedua ada dari akun piutang usaha. Di dalam akun piutang usaha neraca saldo ini ada saldo di debit yang berjumlah 4.000 dan di AJPNY atau jurnal penyesuaian ini ada saldo di debit juga sama yang berjumlah 600. Maka kita langsung jumlahkan saja atau kita tambahkan. Seperti 4.000 ditambah 600, maka hasilnya kita tuliskan di tabel neraca saldo yang sudah disesuaikan ini. Hasilnya 4.600. Jika debit bertemu debit, maka hasilnya akan debit. Begitupun dengan kredit bertemu dengan kredit, maka hasilnya akan kredit. Jadi kita akan menuliskan sesuai dengan apa yang ada di neraca saldo dan di AJPNY atau jurnal penyesuaian ini. Lalu contoh yang ketiga ada dari akun perlengkapan umum. Di dalam akun perlengkapan umum neraca saldo ini ada saldo di dalam debit yang berjumlah 2.300. Lalu
di AJPNY atau di jurnal penyesuaian ada saldo di dalam kreditnya yang berjumlah 1000. Bagaimana cara kita menuliskan ke dalam neraca saldo yang sudah disesuaikan? Maka kita kurangkan saja dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini. Contohnya yang sudah saya buat di sini, dari neraca saldo ada saldo 2.300 dikurang dari AJPNY jurnal penyesuaian 1000, kita kurang 1000, 2.300 dikurang 1000, maka kita tuliskan di neraca saldo yang sudah disesuaikan 1.300. Jadi ketika debit bertemu dengan kredit, kita akan tuliskan sesuai saldo yang besar di mana. Contohnya seperti ini, saldo debit lebih besar dibanding saldo kredit, maka kita tuliskan di neraca saldo yang sudah disesuaikan ini di dalam debit, karena debit di sini lebih besar saldonya dibanding kredit. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita selesaikan sampai dengan jumlahnya berapa, dan jumlahnya pun harus sama atau balance. Jika jumlahnya tidak sama atau berbeda debit dengan kreditnya, maka ada kesalahan dari perhitungan akun-akunnya. Oke, lanjut. Di sini ada tabel dari laba atau rugi. Cara penulisan tabel laba atau rugi ini kita hanya membutuhkan 2 akun saja ya teman-teman. Yang pertama ada akun pendapatan dan akun beban, atau bisa disebut dengan akun biaya. Maka kita pindahkan saja langsung 2 akun ini ke dalam tabel laba rugi. Setelah kita pindahkan semuanya, kita akan mengetahui jumlah dari debit berapa dan jumlah dari kreditnya berapa. Jika berbeda seperti ini, maka kita harus mengetahui berapa selisihnya. Setelah kita mengetahui berapa selisih dari debit dan kredit ini, kita juga akan mengetahui saldo yang akan mendapatkan laba atau menjadi rugi dari perusahaan atau PT ini. Seperti itu. Lalu di tabel yang terakhir atau tabel neraca ini, kita masukkan semua saldo akun kecuali yang sudah masuk dalam tabel laba rugi. Jadi tinggal kita pindahkan saja ya kawan. Kita pindahkan sampai dengan jumlah. Di dalam jumlah ini pasti ada perbedaan nilainya di dalam debit dan kredit ini. Setelah itu sama seperti di dalam tabel laba rugi, kita harus mengetahui berapa selisih dari debit dan kreditnya. Seperti itu ya kawan-kawan. Baiklah teman-teman, semoga video tutorial ini atau video UAS ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Jika ada kesalahan maupun dari kata-kata ataupun dari perhitungan-perhitungan di dalam pelajarannya, mohon koreksi karena saya pun masih belajar. Oke, thank you semua yang sudah menonton, and see you next time, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.